Halo, perkenalkan, nama saya Abil Septian Halawa. Saya dari kelas 12 TKJ 1. Saya bersekolah di SMK Negeri 1 Lefimoy. Di video ini, saya akan menceritakan sebuah cerita sejarah sebagai pemenuhan tugas praktik saya dari sekolah. Di sini, saya akan mengangkat sebuah topik cerita sejarah yang berjudul Asal-Usul Kampung Lelepitu. Sebelumnya, saya mohon maaf kepada saudara-saudari sekalian jika dalam cerita ini masih ada kekurangan atau kesalahan mengenai sejarah Kampung Lelepitu ini. Saya tidak bisa memastikan kebenaran fakta dari cerita ini, karena cerita ini hasil wawancara yang telah saya lakukan dari mulut ke mulut. Jadi, cerita ini merupakan sebuah cerita menurut versi saya sendiri atau hasil karangan dari rangkaian kata demi kata berdasarkan imajinasi saya yang telah saya susun sehingga menjadi sebuah cerita. Sebelum saya menceritakan sejarah Kampung Lelepitu ini, kita pahami dulu bersama apa yang dimaksud dengan cerita sejarah atau novel sejarah dan apa saja yang menjadi strukturnya, yaitu pengertian daripada novel sejarah atau cerita sejarah, yaitu novel yang di dalamnya menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan, bisa bersifat naratif atau deskriptif dan disajikan dengan daya khayal pengertian yang luas dari pengarang. Dan ada juga yang menjadi strukturnya, yaitu yang pertama, orientasi, 2. Pengungkapan peristiwa, 3. Menuju konflik, 4. Puncak konflik, 5. Resolusi, 6. Koda. Struktur yang pertama, yaitu Lelepitu adalah sebuah kampung yang memiliki bukit sebagai titik letak nama Kampung Lelepitu yang terletak di depan SDN Moi, Kecamatan Lelepitu Moi, Kabupaten Nias Barat yang berseberangan dengan jalan raya. Kata Lelepitu ini terdiri dari dua arti yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yaitu kata lele artinya ampas atau sisa yang berarti menetap atau tinggal di tempat tersebut. Sedangkan kata pitu adalah 7 yang berarti 7 orang yang bersaudara yang merupakan tokoh dari cerita ini. Jadi dapat kita artikan bahwa kata Lelepitu adalah suatu sisa atau ampas sirih dari 7 bersaudara ini yang telah ditinggalkan di puncak bukit yang dijadikan sebagai tempat tinggal. Struktur yang kedua, dahulu kala ada seorang bapak tua memiliki 7 orang anak laki-laki yang bermarga Halawa. Karena saya belum mendapatkan informasi tentang nama tokoh tersebut, maka saya sesuaikan saja berdasarkan nama-nama kampung mereka agar lebih mudah dipahami, yakni Wange, BWD Sole, Lelepitu, Heliuse, Lelefause, Simanaire, dan Sihareo. Bapak tua ini dan bersama 7 orang anaknya telah melakukan perjalanan dari Gomo hingga sampai di Wange. Sesampainya di Wange, mereka memutuskan untuk tinggal di kampung tersebut dan melakukan semua aktivitas mereka seperti berburu dan sebagainya. Struktur yang ketiga, suatu hari setelah tinggal beberapa lama di Wange, bapak tua ini memutuskan untuk membagi tempat dari ketujuh anaknya, yang dimulai dari yang pertama, yaitu tokoh Wange, menetap untuk tinggal di kampung Wange sebagai penerus bapak tua ini. Kemudian dilanjutkan dengan yang kedua, yaitu BWD Sole, yang ketiga di Lelepitu, yang keempat di Heliuse, yang kelima di Lelefause, yang keenam di Simanaire, dan yang ketujuh yaitu di Sihareo. Pembagian tempat ini dilakukan supaya mereka bisa mandiri dan bisa melakukan perjalanan hidupnya masing-masing, dan juga untuk mempunyai keturunan. Bapak tua ini meminta semua anak-anaknya dalam menempati kampungnya masing-masing, mereka harus memilih untuk tinggal di perbukitan supaya konon katanya pada zaman dulu atau zaman tersebut suasananya sangat sunyi, sepi, hening, dan pohon-pohonnya juga tidak begitu lebat. Jadi
Jika mereka meminta bantuan atau keperluan lainnya, mereka naik ke atas bukit tersebut dan berteriak. Karena suasananya hening, teriakan itu terdengar dari satu kampung ke kampung yang satu. Selain itu, mereka juga dapat terhindar dari serangan-serangan musuh dan juga aman dari bahaya binatang-binatang liar yang ada di sekitar tempat tinggal mereka. Struktur yang keempat. Setelah tokoh tua ini memberikan beberapa penjelasan bagaimana cara untuk menjaga diri yang berupa arahan, bimbingan, nasihat, dan lain-lain, mereka melakukan perjalanannya masing-masing. Dan tibalah tokoh Levitu ini dekat dengan sungai yang merupakan Sungai Moi. Sungai Moi ini sudah kian terbentuk sebelum nama kampung Levitu ini dibentuk. Jadi karena dekat dengan Sungai Moi, makanya nama kampung Levitu sering disebut sebagai Levitu Moi. Nah, setelah tokoh Levitu ini tiba, dia mencari perbukitan yang dekat dan akhirnya dia menemukan bukit Levitu. Setelah beberapa lama tinggal di bukit tersebut, dia melakukan pembangunan tempat tinggal yang merupakan rumah adat Nias katanya. Karena ketujuh bersaudara ini sudah terpisah-pisah tempat tinggalnya, mereka sepakat untuk melakukan pertemuan yang diadakan di tempat tokoh Levitu atau di bukit Levitu. Setelah berkumpul, mereka saling bercerita dan berbincang-bincang dengan membahas, karena sekarang kita sudah terpisah, bagaimana kalau kita membuat kesepakatan atau janji supaya dari kita sampai ke cucu kita tidak saling sakit hati atau saling membenci dan tidak merusak apa yang dimiliki yang satu dan dengan yang dimiliki yang lain. Dan apapun yang terjadi, baik duka atau suka, wajib untuk memberitahu satu sama lain. Setelah melakukan kesepakatan itu, mereka mengumpulkan sirih, lalu menanam ampas dari sirih mereka itu, dan mereka tanam di atas bukit di Levitu tersebut. Ini dilakukan sebagai tanda bukti atau sumpah janji yang telah keluar dari mulut mereka. Struktur yang kelima. Maka dari situlah mulai dinamakan kampung Levitu dari 7 ampas sirih tokoh-tokoh tersebut. Tokoh-tokoh tersebut sudah tidak ada lagi atau sudah meninggal. Namun cerita sejarah ini masih ada dan diceritakan oleh tokoh-tokoh Levitu ke keturunannya secara turun-temurun hingga sekarang bisa dibuktikan dengan bukti tersebut secara langsung. Namun sayangnya kita tidak bisa melihat fakta atau bukti secara langsung apakah rumah adat itu benar ada atau masih ada sampai sekarang atau tidak, dan apakah sudah mengusut atau masih ada sisa-sisa peninggalannya. Karena semenjak tokoh Levitu meninggal, perawatan terhadap rumah tersebut tidak ada lagi. Struktur yang keenam. Dari cerita ini ada beberapa acara yang dapat kita petik, antara lain: 1. Untuk mempererat tali persaudaraan. Meskipun kita berbeda kampung, apalagi berbeda marga, hendaknya kita saling menghargai, menolong, dan menciptakan kerukunan dengan sesama, supaya suasana hidup kita menjadi lebih makmur, damai, dan sejahtera. Yang kedua, ada baiknya kita selalu mengingat janji dan mengingkarinya, supaya tidak menumbuhkan kesan buruk dalam hidup kita. Yang ketiga, kita sebagai generasi masa kini, ada baiknya kita lestarikan budaya dan istiadat kita dan juga peninggalan-peninggalan nenek moyang kita yang masih tertinggal, supaya kita menjaganya dengan baik, dan terlebih dengan cerita sejarah kampung daerah kita masing-masing. Kita harus melestarikannya supaya kita dapat mengetahui sejarah kampung kita, dan supaya kita dapat menceritakannya ke anak cucu kita nantinya. Dan yang terakhir, kita sebagai anak, kita harus patuh terhadap tua. Nah, demikian cerita sejarah saya mengenai sejarah kampung Levitu. Jika ada kesalahan bahasa atau tutur kata dalam penyampaian saya, mohon untuk dimaklumi. Bagi saudara-saudari sekalian, sebagai saran dari saya, apabila ada dari saudara-saudari yang lebih tahu tentang sejarah terbentuknya kampung Levitu, ada baiknya jika saudara-saudari
bisa membantu memberikan tambahan dan kelengkapan kebenaran cerita ini, supaya tidak ada rasa kesalahpahaman antara kita semua. Sekian saja video dari saya ini tentang sejarah Kampung Gelap itu. Saya ucapkan terima kasih. Ya Allah.